Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Sekarang kita belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, muatan pelajarannya yaitu IPS. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kita mulai ya. Anak-anak, bangsa Indonesia sudah melalui berbagai peristiwa sejarah. Di antaranya yaitu yang pertama, masa prasejarah yang ditandai dengan adanya manusia purba. Lalu yang kedua, masa kerajaan Hindu-Buddha yang ditandai dengan Candi Prambanan dengan corak Hindu dan Candi Borobudur dengan corak Buddha. Lalu masa kerajaan Islam yang ditandai dengan masjid-masjid, salah satunya yaitu Masjid Sunan Ampel. Lalu yang keempat, ada masa kolonialisme dan imperialisme. Nah, masa ini itu merupakan dimulainya masa penjajahan oleh bangsa asing. Lalu yang kelima, ada masa pergerakan dan kebangkitan nasional, di mana saat ini itu pemuda-pemuda Indonesia bersatu membentuk organisasi untuk melawan penjajah. Lalu ada masa proklamasi. Masa proklamasi ini dimulainya Indonesia untuk memproklamasikan atau mengumumkan kemerdekaannya. Dan pada saat ini bangsa Belanda sudah kembali ke Belanda, ke kampungnya. Nah, nomor 7 itu masa mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Pada masa ini, kenapa dipertahankan? Karena bangsa Belanda itu kembali lagi ke Indonesia untuk kembali menjajah dan menguasai. Nah, lalu ada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan ini, itu Indonesia sudah benar-benar terbebas dari penjajah. Lalu masa Orde Lama. Masa Orde Lama dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Lalu selanjutnya masa Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Dan terakhir masa Orde Reformasi yang ditandai dengan lengsernya Soeharto. Ini adalah peristiwa sejarah bangsa Indonesia. Oke, sekarang kita lihat kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Pada abad ke-15, bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra dengan tujuan utamanya yaitu yang pertama mencari kekayaan atau gold, lalu mencapai kejayaan atau glory, dan menyebarkan agama atau gospel yang biasanya disebut dengan 3G atau 3G, gold, glory, gospel. Baik anak-anak, sekarang kita simak bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia yaitu bangsa Portugis. Nah, ini pada saat penjajahan Portugis. Oke, jadi bangsa Eropa yang datang pertama ke Indonesia adalah bangsa Portugis pada tahun 1511 di Malaka. Lalu pada tahun 1512 Portugis datang ke Maluku dengan tujuan awal yaitu untuk berdagang rempah-rempah seperti pala dan cangkih. Sehingga kerajaan Ternate itu menyambut baik kedatangan Portugis. Lalu pada tahun 1521 Spanyol tiba di Maluku, tepatnya di kerajaan Tidore. Jadi bangsa Portugis datang di kerajaan Ternate dan Spanyol di kerajaan Tidore. Selanjutnya pada tahun 1522 Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore.
yang dibantu oleh Spanyol. Jadi saling bekerja sama. Nah, pada saat itu Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Lalu terjadilah perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Akibatnya, Portugis memonopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Nah, pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku. Ini adalah peristiwa saat penjajahan bangsa Portugis. Lalu selanjutnya kita lihat penjajahan bangsa Belanda. Belanda pertama kali datang ke Indonesia itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada 27 Juni 1596 di Banten. Nah, ini Cornelis de Houtman. Baik, pada tahun 1598, Belanda datang kembali di Banten dengan tujuan untuk berdagang. Namun, tujuan Belanda itu berubah, yaitu menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1602, Belanda membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen. Nah, ini adalah Jan Pieterszoon Koen. Baik, kita lihat tujuan VOC. Nah, VOC dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602 dengan tujuan yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Lalu yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Sikap VOC ini yang semena-mena mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. VOC itu akhirnya mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799. Anak-anak, pemerintah kolonial Belanda juga menerapkan kebijakan tanam paksa. Belanda banyak membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya yaitu kebijakan tanam paksa. Jadi, Van den Bosch itu sebagai pimpinan menerapkan kebijakan tanam paksa dengan memaksa rakyat kita, rakyat Indonesia, untuk menanam tanaman seperti kopi, tebu, tembakau, dan teh dengan harga yang ditentukan oleh Belanda. Nah, ini Van den Bosch. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan yang membuat rakyat Indonesia menderita, sehingga rakyat Indonesia menentang kebijakan tersebut. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah De Westdekker dengan nama samaran yaitu Multatuli. Nah, ini De Westdekker atau nama samarannya yaitu Multatuli. Selanjutnya, kebijakan Belanda yaitu kerja paksa atau kerja rodi. Setelah pembubaran VOC, Indonesia menjadi negara jajahan Belanda. Saat itu, Indonesia berada di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Nah, ini Daendels, biasanya disebutnya Daendels. Di bawah pemerintahan Daendels, rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja. Daendels menerapkan sistem kerja rodi bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia dipaksa untuk membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan transportasi pasukan Belanda tanpa diberi upah sedikit pun. Akhirnya,
banyak rakyat Indonesia yang sakit, bahkan meninggal dunia karena kelaparan. Baik anak-anak, itu tadi merupakan peristiwa masa kolonialisme dan imperialisme. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian latihan. Latihannya yaitu kalian buat seperti ini. Kronologis masa penjajahan bangsa asing di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan ya. Contohnya pada tahun 1511 itu terjadi apa? Portugis datang ke Indonesia. Nanti kalian putar ulang lagi videonya, lalu kalian tulis seperti ini ya. Boleh dikerjakan di buku tulis, atau di buku gambar, atau di kertas HVS, atau boleh juga di karton. Boleh dihias sebagus mungkin. Boleh juga tidak dihias, jadi biasa saja. Paham sampai di sini? Baik anak-anak, selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menyimak materinya. Semoga kalian dapat memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.